Jangan. Jangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-amwalul lati talzamu biha az-zakatu sittatu anwa'. Hari ini selanjutnya kita akan membahas tentang zakat. Setelah sudah selesai kita membahas tentang apa kemarin? Pertolongan ya, membantu ya dalam perkara wudu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang zakat ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa ala Muhammadin abdillah wa ala sallallahu wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faslun al-amwal allati talzamu fiha az-zakatu sittatu anwa'. Harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat itu ada 6 macam ya. Ada 6 macam harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat. Mungkin kita tahunya kan zakat fitrah doang gitu kan ya. Ya kan? Zakat fitrah doang. Nah, sini bahas ada 6 macam harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat. Taqaddama fi arkanil islami anna zakata lughatan annama wa tathhir wa syar'an ismun lima yukhraju an malin aw badalin ala wajhin makhsusin. Sebelum kita bahas tentang 6 harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat itu, kita perlu ketahui dulu apa itu zakat, kan kayak begitu kan? Pengertian zakat itu apa, kan kayak begitu. Kita harus tahu dulu. Jadi kesimpulannya, perkara zakat ini sudah disebutkan terlebih dahulu di dalam rukun Islam. Pertama kita ngaji kitab fikih ini Sabinatun Najah, itu yang kita bahas adalah rukun Islam. Yang awal dulu ngaji siapa? Pertama-tama Arkanul Islami khamsatun. Ya kan, apa aja? Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Terus wa iqamus shalah, kita zakat, wa shaum Ramadan. Terus wa ita zakat, wa shaum Ramadan, wa hajjul baiti manis atau ilahi sabila. Tuh. Ya kan? Rukun Islam yang keberapa disebutkan zakat? 4. Arkanul Islam khamsatun, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'u zakah. Ketiga. Setelah sholat zakat. Di dalam Al-Quran selalu dikaitkan kata sholat dan zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Selalu bergandengan itu. Perintah sholat dan zakat. Ya. Kalau sholat kan hablum minallah. Ya. Hubungan kita dengan Allah kalau sholat itu. Karena ketika sholat kita itu sedang berbicara, bercakap-cakap dengan Allah. Kalau zakat, hubungan kita dengan manusia, ya kan? Jadi antara sholat dengan zakat selalu di Al-Quran itu disertakan. Aqimus sholah wa atuz zakah. Pasti itu. Ya kan? Makanya rukun Islam setelah syahadat, sholat baru zakat. Setelah zakat puasa. Puasa baru haji jika mampu. Kayak gitu kan? Ya. Nah, penjelasan tentang zakat ini sudah dijelaskan di rukun Islam, cuman belum mendetail bagi-bagiannya, pembagiannya gitu kan. Hanya baru disebutkan bahwa zakat itu ada di rukun Islam yang ketiga. Nah, sekarang penjelasan zakatnya ini kita bahas di sini di bab zakat.
Apa itu zakat? Anna zakat lughatan annama wa tadhiru. Yang namanya zakat secara bahasanya, kalau menurut bahasanya itu annama berkembang. Berkembang. Wa tadhir juga menyucikan harta kita. Orang yang berzakat itu menyucikan harta kita. Dan orang yang berzakat nggak ada istilahnya dia nggak berkembang hartanya, pasti berkembang. Nggak ada ceritanya orang pelit, orang yang sodakoh itu hidupnya susah. Justru dengan sodakoh itu maka Allah akan tambahkan, kata Rasulullah kan. Mayang kusumal ya di sodakoh bal yazdad kata Rasulullah. Tidak akan berkurang harta yang disodakokan, ya bahkan akan bertambah kata Rasulullah. Ya. Tapi kalau sodakoh jangan hitung-hitungan, ingat keikhlasan kita, ya kan? Nah, zakat ini adalah sodakoh, tapi sodakoh yang wajib. Kan disebutkan dalam Al-Quran, di dalam surat apa tuh? At-Taubah juz 10. Innamaz zakatu lil fuqara'i wal masakin. Gitu kan sampai ayat terakhir. Hanya saja sedekah. Itu sebutnya sedekah, tapi sedekah yang wajib dikeluarkan setiap tahunnya. Sedekah itu dikeluarkan tiap tahun, setahun sekali. Ntar ada hitungannya. Nisabnya sudah sampai, kemudian hitungan tahunnya sudah sampai. Perinciannya seperti itu zakat. Ya. Jadi zakat itu an-nama wa tadhir, secara bahasa berkembang dan mensucikan harta kita. Bagaimana cara mensucikan harta kita? Yaitu dengan disodakokan atau dizakatkan agar bersih. Karena ada hak milik orang lain di dalam harta kita, bukan milik kita sepenuhnya, kan kayak begitu. Wasyakan ismun lima yukhraju an malin aw badan ala wajhin makhsusin. Nah, zakat itu adalah sebuah nama yang dikeluarkan dari harta atau badan, ya, dengan cara-cara tertentu atau di waktu-waktu tertentu. Itu zakat namanya. Paham ya? Wal makna artinya annal awwala allati tajibu annal amwala allati tajibu fiha az-zakatu 'alal muslimi al-qurri at-tamil milki al-muayyani wal mutayaqqini wujuduhu sittatul anwa'in. Harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat, ya, atas orang muslim. Orang muslim Islam, ya. Al-qurri yang merdeka bukan budak. Ya. Al-huri merdeka bukan budak. Paham? At-tamil milki yang kepemilikannya sempurna. Sempurna, paham enggak? Milik dia sempurna, ya. Hak penuh milik dia. Paham? Al-muayyani pemiliknya tertentu. Ya. Kemudian juga al-mutayaqqani wujuduhu, dan keberadaan harta itu jelas ada gitu. Paham? Nah, itu ada 6 yang harus dikeluarkan. Tadi kan sebutkan yang wajib zakat itu adalah orang muslim Islam, betul nggak? Maka dikatakan fakharaja bil muslimi, yaitu al kafirul asli. Selain orang Islam nggak wajib zakat, yaitu orang kafir. Tapi kafir yang asli, tahu kafir asli? Ada orang kafir asli, ada orang kafir yang nggak asli. Yang kafir asli dari bawaannya dia udah kafir. Bapaknya, ibunya dari dia lahir udah kafir, bukan Islam, itu kafir asli. Beda halnya dengan orang yang murtad. Kalau orang kafir asli tadi fala zakata alaihi ayyama kufrihi. Kalau orang kafir asli tadi enggak wajib zakat, ya, enggak wajib zakat bagi dia selama dia kafir. Selama dia kafir. Ya. Berbeda dengan murtad. Tahu murtad? Amal murtadu, ada pun orang murtad. Ini orang murtad tadi Islam, keluar dari agama Islam, murtad namanya. Jadi kafir dia kan? Kafirnya sebab dia murtad, nggak percaya lagi sama Allah, udah murtad. Nah, ini dibahas dulu. Nah,
Amal murtadu fa in ada ilal Islam wajabat. Orang murtad nih, dia tetap wajib bayar zakat. Sekalipun dia udah nggak Islam, bagi dia wajib bayar zakat. Ya, fa in ada ilal Islam. Nih, kalau dia kembali kepada Islam, dia murtad 2 tahun, tapi selama masa murtad itu tetap dia mengeluarkan zakat. Kalau dia kembali kepada Islam gitu kan. Jadi dia Islam 2 tahun dia murtad 2 tahun. Selama 2 tahun itu wajib dia mengeluarkan zakat. 2 periode berarti dia mengeluarkan zakat. Zakat itu peruntukan setahun sekali kan. Selama dia murtad 2 tahun, 2 tahun itu dia wajib bayar zakat. Kalau dia kembali kepada Islam. Paham? Gimana kalau dia nggak kembali lagi kepada Islam? Selama-lamanya dia sampai mati murtad. Kafir. Ya, tadi katakan fa'in ada ilal Islam, kalau dia kembali kepada Islam wajib keluar zakat. Wa illa, tapi kalau dia nggak kembali kepada Islam, udah nggak balik lagi kepada Islam gitu kan? Fala, dia nggak wajib zakat. Dia nggak wajib zakat. Akan tetapi hartanya dia di annamalahu fai'un. Hartanya dia jadi terhenti jadi milik Baitul Muslim. Paham? Hartanya dia. Itu orang yang murtad, dia nggak kembali kepada Islam sampai dia mati. Kalau dia kembali lagi kepada Islam nanti wajib bayar zakat kan? Nah, kalau dia nggak kembali, nggak wajib bayar zakat, tapi hartanya dia tertahan jadi milik Baitul Muslimin. Baitul Muslim ini yaitu tadi disebutnya Baitul Mal, milik orang Islam. Nanti untuk kemaslahatan umat Islam. Kalau perang beli peralatan perang nanti gitu, bang enggak? Untuk ini untuk itu, untuk kepentingan umat Islam nantinya gitu. Kalau dia nggak kembali kepada Islam, maka hartanya tertahan jadi milik Baitul. Paham ya? Kayak begitu. Baitul Muslim itu rumahnya orang Islam, Baitul Muslim itu rumahnya orang Islam. Ya umum, jadi ya hartanya milik orang Islam gitu. Paham nggak kira-kira? Nah, berarti kan ini kafir nggak wajib zakat kan? Yang kita bicarakan orang Islam yang harus wajib zakat. Nah, orang kafir nggak wajib zakat. Yang kafir asli, kalau murtad tetap wajib zakat selama masa murtadnya dia. Kalau dia kembali kepada Islam, kalau nggak kembali, dia nggak wajib zakat, tapi hartanya jadi milik umat Islam. Paham nggak? Wahwa li ghairi muayyan. Jadi karena harta dia jadi bukan milik tertentu, jadi milik umat Islam tertahan. Paham ya? Nah, tadi kan sebutkan yang Islam dan merdeka bukan budak, dia wajib bayar zakat. Bagaimana dengan budak? Wabil hurri ar-raqi. Kalau budak, ya, kalau seorang budak, fala zakat alaih. Orang budak itu enggak budak, tahu budak enggak budak? Hamba sahaya. Hamba sahaya. Budak itu seperti pembantu, dia nggak bisa, dia nggak dibayar oleh majikan, bahkan dia bisa dijual belikan. Budak kayak begitu kan. Zaman Rasul kan kalau habis perang dapat budak gitu kan, ya kan, perbudakan, ya kan. Budak kayak begitu dia nggak wajib zakat. Yang wajib zakat ini kita orang merdeka nih, lepas dari perbudakan, ya. Kalau sekarang ya budak duniawi berganda buat kerjamu itu ya. Itu wajib zakat itu. Kenapa budak tidak wajib zakat? Kenapa budak tidak wajib zakat? Tapi di era Sunda itu wajib Pak Ustaz. Hah? Bocah itu mana namanya? Barudak gitu ya. Nah, kenapa budak ini nggak wajib zakat? Li adami milkihi. Karena apa? Budak itu tidak memiliki apapun. Punyanya dia itu milik sayyidnya, tuannya. Akhirnya nggak wajib zakat. Paham? Nah itu bagaimana itu kalau dia nggak wajib zakat, sedangkan yang tuan itu wajib zakat itu Pak Ustaz itu. Kenapa? Iya itu bagaimana Pak? Itu kan dia orang Muslim misalnya budak itu. Nah iya, ya kayaknya juga nggak wajib zakat. Tapi tanggungan di zakatnya itu bagaimana itu di? Nggak ada tanggung zakat, nggak ada yang nanggung dia, nggak wajib zakat. Nah itu yang pakai jasa dia ini gimana itu? Itu mah pembantu. Ini kan kalau budak mah nggak ada bayaran. Itu mah pembantu kali dimaksud kali. Beda. Ya seperti pembantu gitu kan. Tapi kan budak ini kan nggak milik tuannya sepenuh, milik majikannya sepenuhnya.
Mau diapain aja tuannya, mau dijual beli kan gitu kan. Gua nggak perlu lagi, gue jual lu. Kayak Sayyidina Abu Bakar, Bilal itu tadi seorang budak kan, Bilal. Kemudian dibeli oleh Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar kan, bebas jadi merdeka kan, dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Bilal saat itu masih milik tuannya siapa? Umayyah. Ya kan? Majikan Bilal siapa? Umayyah. Nah Bilal walaupun dia muslim, dia budak misalnya, enggak wajib zakat karena dia masih milik tuannya. Apa yang dia punya itu milik tuannya, paham nggak? Ngerti? Dia ada memiliki, tidak ada kepemilikan baginya. Wa tajibu alal muba'ad fima malakahu bi ba'dihil hurri. Ada lagi budak muba'ad, kalau budak muba'ad. Hah? Muba'ad ini budak setengah milik dia, merdeka setengahnya milik tuannya. Sengketa ya. Bukan sengketa. Setengah merdeka, setengahnya masih budak. Kalau setengah budak setengah merdeka itu dia wajib zakat. Separuh juga zakatnya. Tanggap hitungan zakat tetap sama aja. Separuh aja. Sama aja hitungannya. Paham ya? Nanti ada budak mukatab. Ini budak mubaat, ini budak yang setengah merdeka, setengahnya lagi budak gitu kan. Nah ini dia wajib zakat. Ada namanya budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang mengadakan perjanjian dengan tuannya. Kalau kamu selama ini bisa mengajukan perjanjian sama tuannya selama setahun, dia bisa ini ntar dimerdekakan kayak begitu, paham nggak? Ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah kalau budak mukatab tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat karena kepemilikan hartanya dianggap lemah. Mukatab tadi yang mengadakan perjanjian dengan tuan, kalau mubahat dia masih wajib zakat. Kalau mukatab perjanjian dengan tuannya, nanti kalau ada perjanjian sampai saat ini kamu mau merdeka kan, perjanjian dengan tuannya kan, itu dia nggak wajib. Kenapa? Karena kepemilikannya masih lemah, masih, kecuali kalau udah merdeka nanti beda ya, kayak gitu, paham ya? Wabitamil milki. Nah kalau tadi kepemilikannya jelas, sempurna gitu kan, itu wajib zakat. Nah kalau nggak sempurna, yaitu doib kepemilikannya. Nah tadi kalau mukatab seperti budak mukatab, ya kan, budak mukatab itu kan masih belum jelas kan, karena dia masih perjanjian dengan tuannya. Fala zakata fi malihi, nggak wajib zakat terhadap dia karena apa? Masih lemah. Ya, ridho fi milkihi. Paham? Wal muayyan. Selanjutnya kan tadi harus tertentu kepemilikannya kan ya, barang ininya. Nah, yang enggak tertentu di sini adalah al masjidu. Masjid kewajib zakat. Kenapa? Fala zakata fi malihi. Masjid kan punya harta, ada uang kasnya, ada ininya kan, enggak wajib zakat. Paham kan? Wajib zakat. Wa mithlu al-mauqufu ala jihatil fuqara'i aw ribati aw qadari. Juga semisalnya zakat seperti pondok pesantren, rumah yatim piatu, itu dia enggak wajib zakat sekalipun ada hartanya di dalamnya, paham enggak? Kayak begitu, karena kepemilikannya tidak tertentu. Bukan milik pribadi seseorang. Paham ya? Nah. Wa bil mutayaqqani wujuduhu. Dan yang wajib mengeluarkan zakat itu adalah yang hartanya jelas keberadaannya ada jelas. Maksudnya apa? Kita wajib zakat, kita ada jelas. Tapi kalau janin yang ada dalam kandungan itu belum diwajib dizakati. Paham enggak? Saya sebutkan di sini, fala zakata fi ma wuqifa lahu min at-tirkati hatta al-fasala maitan lam tajib ala warasati zakat dzalika. Paham? Janin yang mendapatkan harta warisan, kan janin itu dapat harta warisan kan? Ya kan, walaupun belum lahir, belum dikeluarkan, dia dapat harta warisan, hak itu kan. Cuman janin yang ada dalam kandungan ini, dia tidak wajib bayar zakat, paham? Tidak wajib bayar zakat bagi dia, tidak wajib di zakat. Kenapa? Karena belum yakin adanya, apakah janin ini bakal hidup atau mati, paham nggak? Kan belum jelas keberadaannya. Saya mau zakat, siapa kan anakku udah 4. Itu 5 yang lagi dalam kandungan, kagak lah. Kagak. Paham?
Enak ada dua bang. Maaf ya. Sampai situ dulu, belum disebutin ya apa aja yang wajib zakat. Ini baru penjelasannya aja. Penjelasannya pun udah puyeng. Tapi bisa dimengerti ya, bisa ya. Bisa dimengerti. Tidur mulu sih. Ya, ada pertanyaan? Tutup dulu baru nanya. Dah kata ketua tutup dulu baru nanya. Enggak apa-apa ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
qiyam wa tilawatil Quran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna qiyam wa tilawatil Quran. Wa fatna min adh-dhunub wal a'dam warzuqna husnal khitam. Rabbana taqabbal rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.